Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih yang sudah gabung pada pertemuan kali ini, siswa dan siswi kelas 8 ya. Nah, Bapak juga ingin bertanya nih, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Lapar, Pak. Lapar ya. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun di masa pandemi dan lagi puasa, kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Juga Bapak ingin menyampaikan bahwa tolong ingat tentang protokol kesehatan ya, jauhi keramaian dan jangan lupa pakai masker. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, siapa? Boleh, Pak. Boleh, silakan. Baiklah, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Sudah, Pak. terima kasih ya, Pak Robis. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bapak ingin memperkenalkan ya. Jadi kita akan menggunakan LMS Google Class. Jadi bagi kalian yang sudah gabung di Google Class, bisa dicek ya. Bisa dicek Google Class-nya. Nah, gimana Bapak share screen ada muncul? Muncul, ya. Ya. Nah, nanti kalian sebelum kita belajar ya, nanti rajin-rajinlah mengecek Google Class. Nanti di Google Class di situ Bapak sudah siapkan semuanya, mulai dari absensi, kemudian bahan ajar, LKPD ya. Nah, di situ sudah tersedia semua. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan belajar mengenai jaringan komputer dan internet. Nah, tapi sebelumnya kalian harus mengisi absen dulu ya. Harus mengisi absensi. Nah, Bapak share sekarang aja ya, itunya linknya ya di kolom chat. Nanti kalian bisa langsung mengisi sambil menyimak pemaparan dari Bapak ya. Kayak yang ini nih. Nah, ini untuk link absensinya. Nih Bapak simpan di sini ya, di chat ya, absensi. Iya, Pak. Nah, ya ini yang biar tidak tertukar ya, yang Pavian ini. Nah, silakan ya. Silakan kalian mengisi absensinya ya. Silakan kalian mengisi absensinya. Sambil kita menjelaskan ya. Oke. Di sini juga Bapak ingin memperlihatkan tentang LKPD. Nanti kalian sebelum kita terlalu jauh ya menjelajahi internet, Pak, kita mau ngapain gitu. Nah, itu sebagai acuannya bisa dilihat di LKPD. Coba ya, kita slideshow dulu biar tampilannya full. Nah, tadi Bapak mau apa tadi? Mau share LKPD ya? Nah, yang ini ya. Nah, untuk LKPD, nanti ini linknya. Atau mau Bapak itu juga, apa namanya, tempel juga, nanti aja ya. Nanti aja atau kalian bisa cek di Google Class kalian. Nah, gimana Pak tampilannya LKPD-nya? Nah, untuk LKPD-nya tampilannya seperti ini ya. Oke, ini LKPD-nya. Iya. Sambil menunggu ya. Nah, yang ini. Oke, kelihatan nggak muncul nggak LKPD-nya di kalian?
Muncul, Pak. Ada. Muncul ya. Muncul Pak, ada. Nah, di ini Bapak akan share linknya. Nah, di sini kalian tinggal isi nama aja. Isi nama misalkan Robis gitu ya. Nah, kemudian kelasnya kelas 8D misalnya. Nah, nanti di LKPD-nya bisa dilihat nih, kira-kira kita akan apa aja. Nah, yang pertama nanti kalian akan mengecek kecepatan internet menggunakan HP ya. Nanti di sini yang diupload adalah screenshot hasilnya. Nah, terus yang kedua apa lagi? Nanti yang kedua adalah melihat video. Nah, dari yang nanti Bapak akan tampilkan ya. Nanti juga harus di screenshot juga ya. Nah, juga ada Google Class. Kalian juga harus membuka Google Class dan screenshot. Terakhir, nah ini untuk hiburannya kalian bisa coba untuk membuka TV online. Nah itu ya, menarik ya. Nah oke, kita simpan dulu nih LKPD-nya ya, kita simpan dulu. Nah sekarang kita akan masuk sini dulu ya. Nah, Bapak ingin setelah kalian belajar pada pertemuan kali ini, kalian bisa menganalisis jaringan internet di sebuah handphone ya dengan baik dan tepat. Yang kedua, kalian juga bisa menganalisis fungsi dari perangkat jaringan internet nanti yang ada di sekitar kalian. Itu mudah-mudahan semuanya bisa ya. Oke. Sebelumnya nih kita lihat dulu video ya. Tapi sebelum lihat video, Bapak ingin ngasih instruksi. Nanti kalian pada video ini ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Ya, nanti ada pertanyaan, ada berapa kegiatan yang dilakukan menggunakan akses internet. Nah, nanti kalian catat dan apa nih alasannya gitu ya. Nanti dicatat di situ aja, di kertas aja dicatat. Nanti Bapak akan bertanya ya. Oke, ini salah satu studi kasus. Nah, kita bisa play dulu ya. Biasanya kalau pakai PowerPoint suaranya nggak keluar, jadi Bapak akan coba pakai link yang ini ya. Bentar. Jadi memang keterbatasan dari Google Meet ini dia tidak bisa share video kalau bukan dari browser. Nah, itu salah satu kelemahannya ya. Oke. Bapak akan share dulu videonya. Nah, yang ini ya. Videonya kita pakai yang ini. Oke, nah, share ya. Bagaimana? Udah muncul belum tampilannya? Belum, Pak. Belum ya? Udah. Nah, ini baru nih munculnya. Ada ya? Kita full screen kan saja biar kelihatan. Nah, ini ya, udah besar ya. Oke, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Siap ya? Iya. Oke, Siap, Pak. Bapak. Oke, kita mulai. Ada nggak suaranya? Ada, Ada Pak. Pak. Ada ya. Bapak. Ada banget. Nih, pertama nih, dia ngapain nih? Dia ngetik nih. Ngetik apa itu? Bisa. Ya. Di itu aja Bu, dicatat aja ya. Adik-adik, catat aja kira-kira ngapain nih. Nanti bapaknya di satu-satu. Pak. Dia buka website speedtest.net ya. Nah, kemudian dia cek berapa tuh. Ada muncul pingnya 10, kemudian pundurnya 2,85. Oke, apalagi nih satu lagi. Dan unggahnya 2,58. Oke, gimana? Sudah ingat? Ingat belum? Sudah ya? Sekarang Bapak ada pertanyaan nih. Tag quiz atau nih ada pertanyaannya. Setelah menyimak video yang tadi, apa yang dilakukan oleh netizen tersebut? Nih,
Pilihan ya, cek kecepatan internet atau buka YouTube. Kecepatan internet. Kecepatan Setuju ya, kecepatan internet ya, setuju ya. Oke, kita cek. Submit answer, ternyata benar jawabannya. Ya, 100 buat anak-anakku ya. Oke, mau dilanjut nggak? Lanjut. Oke, lanjutkan. Baik, kita mulai continue ya. Oke. Nih, ini beda lagi ceritanya nih. Dia buka apa tuh nih? Dari apa nih? Ya, dari ini ya. Dia langsung buka ini ya. Dia nyari Rio dia. Ya, terus dia klik video pembelajaran ya. Nah, sepertinya ini diambil sebelum pandemi ya. Ini diambil tahun yang lalu nih, 2019 kelihatannya. Oke, sudah ingat apa yang terjadi tadi kegiatannya? Ya, kita cek lagi kuisnya ya. Cek lagi kuisnya. Setelah kalian menyimak video yang kedua, apa yang dikerjakan oleh netizen tersebut? Cek kecepatan internet atau buka YouTube. Ayo, Buka video pelajaran. ya, buka YouTube, buka video pembelajaran. Oke. Ini ya. Kita coba cek ya jawabannya. Dan benar, jawabannya benar ya. Oke, kita lanjutkan. Mau lagi lihat videonya? Lanjut. Lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini kira-kira ngapain tadi ya? Kita cek nih kuisnya. Nah, setelah menyimak video yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh netizen? Membuka Google Class atau buka email? Buka Google Class, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Buka Google Class. Ya, Google sepakat ya. Buka Google Class ya. Nah, oke, kita cek jawabannya dan benar. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk video terakhir ya, satu lagi nih. Oke. Ini kayaknya ibu-ibu yang suka buka TV ini ya. Oke, dia buka RCTI ya. Aduh, lagi puasa ini. Lagi puasa ya. Murui, Pak, murui. Aduh. Gimana ya anak-anakku, keimanan kalian meningkat dengan melihat video ini? Ya, mudah-mudahan tidak tergoda ya. Oke, kita cek kuisnya. Nah, setelah menyimak video keempat ini, apa yang telah dikerjakan oleh netizen? Buka YouTube atau nonton TV online? Nonton TV. TV online, Pak. Oke, kita cek ya jawabannya. Dan benar, berarti jawabannya benar semua. Ya. Oke. Kita kembali lagi ke laptop ya. Cek lagi. Tadi kita udah sampai mana? Nah, ini udah sampai sini ya. Nah, tadi udah sampai sini. Sekarang kita cek yang ini. Oke ya. Nah. Aduh, udah langsung kebuka nih ya. Nah, oke. Kita kelewat satu lagi. Iya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Stop screen dulu berarti ya. Bentar ya, Bapak lupa stop screen. Tadi ini ya, stop. Oke. Sekarang kita share screen lagi. Iya. Maaf, tadi lupa di stop screen. Nah, untuk sekarang gimana? Ada? Ada ya? Nah, ini
Coba dicek dulu ya. Oke. Nah, kegiatan yang dilakukan yang tadi ya, itu pertama dia ngecek kecepatan internet. Nah, Bapak mau nanya nih, kenapa harus dicek kecepatannya? Ada yang bisa jawab gak? Coba, siapa dulu sok angkat tangan? Kira-kira nih. Nih, tadi di video yang tadi, dia itu kan ngecek kecepatan internet ya. Nah, Iya, harus. Kalau kalian mau buka internet harus ngecek kecepatan dulu nggak kira-kira? Nah, ini Bapak mau nanya nih, kenapa harus dicek dulu nih kecepatannya? Ada yang tahu? Boleh nih salah juga, tidak apa-apa. Silakan. Ini ada yang mau jawab nggak? Kenapa harus dicek? Ya barangkali kecepatannya rendah, Pak. Kita kan Iya, tahu-tahunya tinggi gitu kan. Itu kan harus Pak tahu Rofi. penyebabnya, Pak. Iya, makasih. Jadi kenapa harus dicek? Karena kita akan membuka video pembelajaran. Kalau kecepatannya rendah, nah, jadi nanti dia akan kesulitan saat membuka video pembelajaran. Jadi dia cek dulu nih, cek dulu kecepatan internetnya, gitu ya. Terus apa lagi? Yang kedua adalah mengecek internetnya jalan atau enggak. Nah, itu salah satu kenapa harus dicek, gitu ya. Nah, sekarang nih yang kedua, Bapak mau nanya lagi nih. Tadi kan dia membuka video pembelajaran dari YouTube ya. Nah, kira-kira menurut kalian video pembelajaran dari YouTube itu bermanfaat atau tidak? Coba Bapak mau nanya. Bermanfaat, Pak. Oh iya, Hadi. Hadi, video pembelajaran apa yang paling favorit buat kamu? Tentang apa biasanya? Tentang tutorial, Pak. Tutorial apa? Memasak atau fotografi? Tutorial menghack. Oh iya, mudah-mudahan tidak disalahgunakan ya Hadi ya. Oke. Jadi untuk teman-teman di sini, untuk anak-anakku, nah ya boleh kita belajar mengenai sesuatu ilmu, nah, khususnya yang tentang security ya gitu ya, jangan hacknya tapi security-nya. Nah, ada teman Bapak di Kominfo, di cerita sedikit ya nggak apa-apa ya. Nah, Ya, di baik, Bandung, Pak. di Kota Bandung, dia kan tugasnya di sana sebagai Kasubag. Nah, website dari Kabupaten Bandung sempat di-hacker. Wah, sering tuh, hampir setiap jam ada aja yang nyerang. Setelah ditelusuri, ternyata, nah kelihatan kan karena di Kominfo kelihatan IP address-nya berapa, nomor SPD-nya kelihatan berapa, alamat SPD-nya ketahuan. Oh, di warnet A. Akhirnya ditelusuri dan ditangkap tuh. Ternyata yang nge-hack itu adalah anak SMA. Wah, ada yang kenal di sini sama, ada yang punya saudara anaknya SMA di sini. Nah, jadi dia masih unyu-unyu gitulah pokoknya. Nah sampai nangis-nangis, akhirnya bikin kadang nggak mau ke jalur hukum, bikin surat pernyataan, dan akan mengulangi ya. Nah itu salah satu dampak negatif. Tapi kalau untuk belajar boleh, tapi jangan sampai disalahgunakan. Oke, tadi ya. Oke, yang lain selain video pembelajaran, ada yang lain nggak kira-kira selain yang tadi siapa? Hadi. Nih tentang video pembelajaran ada yang suka? Ibu AA suka apa nih? Kalau lihat video pembelajaran? Tutorial, Pak. Tutorial ya. Ya, editing video. Editing video ya. Jadi apa namanya? Sekarang itu lagi musimnya YouTuber ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. jadi kita akan membuat sebuah video, nanti diedit, kemudian diupload ke YouTube. Nah, di sini terakhir ada Google Class. Kita cek yang tadi ya, Google Class. Kenapa harus Google Class Pak? Gitu ya. Nah, oke. Kita cek dulu Google Class-nya. Oke, kita berhenti dulu ya presentasinya.
Nah, sambil cek nih Google Class, Bapak ingin tahu siapa yang sudah absen ya. Mohon yang belum langsung mengisi sekarang ya, biar terlihat siapa aja yang sudah absen. Oke, cek dulu ya, ininya kita share screen dulu. Iya, kita cek yang sudah absen siapa. Nah, ini ya. Nah, kenapa Bapak mencontohkan harus buka Google Class? Biar kalian terbiasa dan juga nanti tahu nih lokasi tugasnya di mana aja gitu ya. Nah, itu juga ya. Sekarang kita cek untuk absensinya. Mudah-mudahan udah pada ngisi nih. Yang belum langsung aja ngisi sekarang ya. Ini absensi. Oh, ternyata sudah semuanya ya. Nah, ada Pak, ada Suherli, Dudi, ada AA, ada Hadi, ada Andi, ada Rusyani dan Ina. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Nah, Bapak juga di sini juga sudah menyiapkan tentang bahan ajar. Nah, kalian juga kalau mau mengerjakan tugas dari Bapak bisa melihat dari bahan ajar. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke presentasi ya di sini. Oke. Kita lihat dulu ya. Kalau di materi internet enaknya Pak itu browsing Pak. Nyari apa tuh video tutorial gitu ya. Itu yang enak. Baik. Nah, Bapak sekarang mau nanya nih ke kalian ya. Tadi kan udah chat, udah buka video pembelajaran, udah buka Google Class, malahan udah nonton TV juga ya. Nah, itu menggunakan internet semuanya. Kalau nggak ada internet itu nggak akan terbuka. Kira-kira apa sih itu internet? Nah, ada yang tahu nggak gitu ya? Coba kita lihat. Kenal nggak ini siapa? Coba. Dilan. Ada yang kenal nggak? Siapa? Dilan bukan ya? Ya, ternyata Pina paling tahu ya. Ya. Nah, biasa kalau kaset apal gitu ya. Nah, oke. Sebetulnya bukan orangnya, tapi yang dipegangnya. Nah, ini yang ingin Bapak perlihatkan. Ini adalah salah satu smartphone keluaran terbaru. Nah, artisnya ini gitu ya. Nah, baik, dengan smartphone ini biasanya kalian suka melakukan apa saja? Ya. Buka WA. Benar nggak? Benar ya. Terus apa lagi? Main game, Pak. Main game, Mobile Legend. Iya. YouTubean, Pak. Terus? Selfie, foto selfie. IG Pak. Kalian juga TikTok juga. Nonton drakor, Pak. Gitu, ya. Jangan gitu aja, belajar juga dong. Iya, Google Classroom juga silakan ya buka. Terakhir apa? Mengirim tugas. Iya, betul. Jadi dengan adanya smartphone ini, nah kalian bisa melakukan ini semua ya, mulai dari kirim pesan, main game, kemudian belajar, apalagi itu hiburan. Nah, jadi internet itu apa sih sebetulnya gitu ya? Kalau kita kan cuma tahu manfaatnya aja. Nih saya dengan adanya ini manfaatnya saya bisa buka WhatsApp, main game Pak, mabar gitu ya, main bareng gitu. Atau apalagi ya saya mah biasanya TikTokan di kamar gitu Pak. Nah itu ya. Nah itu semuanya bisa kalau ada internet. Nah jadi internet itu sebetulnya apa? Nah coba ingin ngasih ini challenge siapa nih yang bisa? Nggak apa-apa salah juga ya. Ada yang mau nggak? Nih, kira-kira internet itu apa? Satu kata aja. Boleh? Siapa? Ya. Ada yang mau? Jaringan, Dunia Pak. maya, Pak. Jaringan, Pak. Oke. Dunia maya jaringan. Oke, Bapak catat ya, dunia maya jaringan. Apalagi? Ada lagi? Global, Pak.
Oh, siap, global. Ada lagi? Alat mempermudah, Pak. Alat mempermudah, oke. Apalagi? Jaringan komunikasi, Pak. Jaringan komunikasi, bagus. Iya, ada lagi? Ayo. Ya, Bapak masuk itu, Bapak catat dulu ya ini. Bapak catat dulu. Ya, ada lagi nggak yang lain? Kira-kira kepikiran apa nih? Tadi kita udah ngapain aja gitu ya? Oh, udah banyak nih. Kira-kira apa tuh? Satu kata aja. Atau 2 kata boleh, ya. Nah, tadi ada dunia maya, kemudian apa lagi? Ada yang global, ada yang jaringan, terus ada yang mempermudah, Pak. Alat mempermudah, terus ada yang jaringan komunikasi, ya. Semuanya itu benar, ya. Nah, oke. Jadi apa, Pak, internet itu? Nah, biar kata-katanya agak enak ya. Ini kata-kata tekstual. Jadi internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan. Tadi ada nggak menghubungkan? Nah, ada ya tadi ya, komunikasi ya. Kemudian antara satu media elektronik dengan elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Oke. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari internet. Boleh dicatat, boleh ya. Silakan dicatat dulu ya. Atau kalian bisa screenshot aja di handphone, screenshot ya, biar cepat screenshot, Pak. Ya, boleh screenshot. Oke, internet sudah tahu nih. Oh, internet ini kegunaannya sudah tahu. Oke, kita cek ya. Sekarang apa, Pak? Sekarang kita ada nggak suaranya? Ada, Pak, ada. Suara ini videonya ada nggak kira-kira? Oh, belum, Pak, nggak ada. Belum Pak. ya. Oke, kalau gitu Bapak jangan share screen-nya kita ganti ya. Nih, Bapak mau ngasih video lagi nih buat kalian nih, biar enggak jenuh nih, udah siang Pak, tuh puyeng, kepala pusing, lagi puasa juga gitu ya. Oke, Bapak mengerti apa yang kalian rasakan, makanya Bapak akan ngasih hiburan lagi ya. Tadi udah tahu nih internet apa gitu ya, Pak. Internet untuk menghubungkan, internet untuk pokoknya banyak ya. Sekarang Bapak ingin memperlihatkan, nah, apa sih yang terjadi ketika data dikirim pakai internet. Nah, harus nonton kalian ya, kalau nggak nonton rugi. Oke. Aduh, sebentar ya, ada kendala teknis. Katanya, maaf terjadi kesalahan berbagi layar. Oh, ada ini. Bentar ya. Sekarang itu kalau kita browsing itu suka ada apa namanya security ya. Kita harus ngeklik dulu, misalkan sepeda, ngeklik dulu sepeda ada berapa, ada 4 gitu ya. Baru setelah itu bisa membuka halaman yang kita mau. Nah, itu bikin tab betulnya ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita buka ini. Iya, di-share dulu ya. Tuh Bapak, simpannya di YouTube nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan lagi internetnya nggak nge-lag ya. Gimana, ada semuanya? Oke, ada ya. Kita full screen biar lebih enak tontonnya ya. Oke, udah terlihat semua? Udah ya, kita play ya. Ada nggak suaranya? Ada, Pak. Ada, Pak, ada. Musiknya Ada. Oke, kita ulangi ya. Oke. Ini nggak ada challenge-nya ya. Nggak usah mikir, Pak, saya mesti nulis apa, nggak usah. Ini hiburan saja. Biar tahu apa yang terjadi ketika data dikirim ke internet. Oke. Dari mana internet berasal? Nah, di sini coba kalian perhatikan komputer yang terhubung di seluruh dunia ya. Oh, buka laptop nih, kebiasaan, buka web. Contoh, kita akan mengirimkan email. Email akan terkirim via kabel. Ceritanya nih, HP itu kayak Telkomsel, IndiHome gitu ya. Nah, di sini juga kita akan coba menggunakan internet dengan colokan ke modem. Nah, laptop kita colok ke modem, kita bisa internetan. Nah, kemudian nyari atau kirim email nih. Nah, mau kirim email nih, dia akan dikirim, kemudian nah
dikirim masuk ke ISP seperti Telkomsel, Indosiar dan Disney ya, bebas aja lah. Nanti dia akan masuk ke kabel yang fiber optik itu Bapak Ibu ya. Nanti dia masuk, nah pilih dia nih pakai yang mana nih, bebas. Nah ternyata kabel itu di bawah tanah dari kota ya ke negara dan masuk ke bawah air ya, anak-anak masuk ke bawah air. Ternyata di bawah air juga ada kabel internet dan menghubungkan berbagai negara dan benua ya. Sampai ke Afrika sampai ke Antartika. Di situ juga 95% bahwa trafficnya itu adalah di laut, terjadinya di laut tentang pengiriman data. Nah, data ini terus ya masuk, nah disebutnya dengan backbone atau tempat persinggahan data. Nanti dia akan terus masuk dan sempat terjadi penyerangan dari ikan hiu terhadap kabel ini. Mungkin anak-anakku belum tahu ya, kalau ada kabel yang putus dia suka baperin. Tapi tenang saja, kabelnya banyak ya, tenang saja kabelnya banyak. Jadi walaupun satu putus masih ada satu yang lain. Oke. Nanti datanya akan masuk ke data center. Nanti data center akan dikirimkan ke yang dituju. Nah, kemudian email terkirim kepada penerima ya. Dan kalian tahu nggak berapa lama itu terjadi ketika kalian mengedipkan mata? Gimana videonya, menarik tidak? Menarik, Ya. Pak. Jadi tadi berapa lama tuh prosesnya? Ternyata prosesnya ketika kalian mengedipkan mata. Segitu tuh. Tadi putar-muter lewat benua ke Antartika ya, masuk ke dalam tanah, kemudian masuk lagi ke bawah laut, sempat digigit ikan hiu juga kabelnya. Wah, pokoknya banyak ya. Dan itu terjadi hanya dengan waktu ketika kalian mengedipkan mata saja. Gimana? Seru nggak? Seru ya? Pak, Ya, mantap. Oke. Ini kita kembali lagi ke presentasi ya. Udah fresh lagi nih ya. Aduh, Pak tadi lumayan agak pusing, sekarang udah fresh gitu ya. Nah, sering-sering Pak gini gitu ya. Ya nanti kita cari lagi video yang lain ya. Nah, oke, kita stop dulu yang ini. Bapak mau apa ya? Kita kembali ke presentasi. Nih, kita cek lagi presentasinya. Tadi udah tuh. Wah, Pak, udah Pak. Tadi lumayan tuh bikin fresh gitu ya. Sekarang apa Pak? Nah, tadi kalian udah tahu tentang internet. Kalian juga udah tahu bagaimana internet, data itu dikirim melalui internet. Nih, Bapak sekarang mau tanya mengenai sejarahnya. Segala sesuatu pasti ada sejarahnya ya. Oke, coba kita perbesar dulu biar enak nih bacanya. Nah, sejarah internet. Oh, oke. Pak boleh baca? Boleh, silahkan dibaca. Jadi internet itu Pak di Indonesia dimulai tahun 2000-an ya Pak, betul. Nah, itu kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Selain dimulainya tahun 2000, ada yang tahu nggak? Boleh, nggak apa-apa, salah juga. Ya, kira-kira sejarah internet boleh di dunia, boleh di Indonesia, boleh. Ada yang kalian tahu nggak? Selain dimulainya tahun 2000-an. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak? Ayo, nanti Bapak kasih cendol ya. Cendol lewat. Oke, Pak Seri, gimana Pak Seri? Belum lahir, Pak. Belum lahir. Oh, belum lahir, ya. Belum lahir, Pak, serius. Tahun 2000. SMP, Pak, masih belasan tahun. Oh iya. SMP Pak masih 2010-an. Oh iya, betul. Iya, iya. Baik ya. Jadi ternyata di tahun 2000 itu, nih saya cerita sedikit ya, boleh ya. Waktu itu saya masih SMK Pak, di Ciamis. Waktu tahun itu banyak sekali berjamur warnet, warung internet. Nah,
Waktu itu karena saya jurusannya TKJ, saya juga ingin buat email ceritanya. Saya bayar berapa? 10.000 kalau nggak salah. 10.000 30 menit Pak di warnet dulu tuh di daerah Tonjong tuh. Ciamis, kalau Bapak main ke Ciamis ada namanya daerah Tonjong. Saya masuk ke sana, kalau sekarang Bapak cek itu jadi tempat pijet Pak, warnetnya berubah. Ya, waktu itu saya buat email. Email pertama kali pakai Yahoo Mail. Nah, jadi anak-anakku nanti kalian belajar, nanti pertemuan berikutnya belajar membuat email. Nah, waktu itu membuat email dan menyimpan catatan menggunakan disket. Waktu itu saya beli disket yang punya disket itu yang 1,44. Nah, itu ya. Dan bangganya luar biasa. Seakan paling pintar waktu itu ya dibanding yang nggak punya disket. Ini di dalam disket ada MP3 satu, ada laporan sekolah, tugas sekolah gitu ya. Nah, di situ disimpan di disket. Dan itu ternyata bikin bangga diri sendiri ya, padahal mah orang lain mah nggak ngaruh juga ya. Oke. Nah, ternyata nggak lama Pak Bapak Ibu ya. Dan terakhir setelah saya lulus sekolah, kuliah, dan warnet itu menjamur bagaikan apa ya, pokoknya ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dan hanya bisa bertahan 1 tahun. Setelah 1 tahun semuanya pada bangkrut. Karena munculnya akses broadband dari pengguna handphone. Nah, oke, kita lihat nih slide-nya. Ternyata internet di dunia itu dimulai tahun 1958 oleh ARPA. Udah lahir belum nih? Kalau tadi kan belum, kalau sekarang pasti lebih belum ya. Tahun 58. Kemudian tahun 61 munculnya prinsip transfer data. Nah, udah mulai bisa kirim-kirim data lah ya, tahun 61 nih udah bisa kirim data. Tahun 65 pertama kalinya 2 buah komputer yang terpisah dalam jarak yang sangat jauh saling terhubung. Wah, ini udah mulai kayak internet, Pak. Betul, udah mulai kayak internet. Terakhir munculnya internet. Pertama kali digunakan istilah internet atau internet walking. Nah, tahun 71. Nah, Pak ini kan 74. Ini 71. Salah nyimpen ya, Pak ya. Ya, tahun 71 ditemukannya adalah email, surat elektronik ya. Nah, ini jadi dia nyimpannya tertukar. Tahun 69 meluncurkan jaringan komputer disebut dengan ARPANET. Jadi belum digunakan secara umum. Ya, masih di kalangan mereka. Ini belum nyampe ke Indonesia karena di Indonesia tahun 2000 ya. Oke, kita cek lagi. Kelanjutannya ya. Biasanya kalau bersambung itu enggak seru ya. Duh, apa sih? Kenapa bersambung gitu ya? Nah, apalagi yang suka nonton IC gitu ya, bersambung besok pengen nonton lagi gitu ya. Ibu-ibu biasanya ya. Oke, selanjutnya. Ini tahun 76. Tahun 76 itu Ethernet sebagai jaringan LAN pertama diciptakan. Pak, naon deui LAN, Pak? Duh, saya belum mengerti. Coba Bapak mau nanya nih. Ada yang tahu LAN enggak? Nanti kasih channel lagi. Ayo. Ibu Pina, maaf Pina. Lokal area network bukan Pak? Wah, lokal area network. Betul, ya 100 buat Pina. LAN itu, L-nya itu adalah lokal. Nah, jadi kalian nanti akan belajar mengenai jaringan lokal. Oke, selanjutnya tahun 82 ada TCP/IP. Nanti Bapak jelaskan nanti ya. Bisi pusing, harus pusing Pak, jangan terlalu banyak. Ini TCP/IP, ingat-ingat aja istilahnya ya. Tahun 91 munculnya WWW ya, atau www ya, atau web gitu ya. Nah ini di sini ya. Tahun 99 adanya MP3. Dulu mah musik gak pakai MP3 Pak. Musik dulu pakai piringan ya, pakai piringan musik. Nah sekarang udah ada MP3, bisa masuk ke flashdisk. Masuk ke disket ya waktu itu. Oke, 94 ada toko online pertama dan bank virtual pertama dan periklanan pertama di internet tahun 94. Nah, 93
di sini adanya radio yang bisa didengerin pakai internet. Sekarang juga bisa Bapak bikin radio ya. Atau ada kan aku bikin radio juga bisa ya. Tahun 2010. Nah, di sini sudah muncul adanya stasiun luar angkasa internasional menerima akses langsung terhadap internet. Adanya satelit. Nah, udah kebayang Pak satelit kayak apa. Pokoknya satelit ya. Terakhir tercatat tahun 2011 ada 357 juta website di dalam internet. Oke. Tadi di Indonesia tahun berapa? 2000-an. Berarti dia tinggalnya di antara yang ini dan yang ini. Dia baru masuk ke di sini ya, di sini dan di sini. Tapi di sini terjadinya di Indonesia. Oke. Nah, jadi kalian udah mengerti ya. Sekarang Bapak ingin tanya, fungsi internet itu apa aja? Ya, fungsi internet apa aja? Ada yang mau jawab nggak? Nih, coba diaktifkan mic-nya. Fungsi internet apa saja? Bapak nanya nih. Ada yang bisa jawab? Ayo. Sebagai media komunikasi, sebagai media transaksi, sebagai sumber informasi, sebagai media hiburan. Wah, ternyata Robis 100 buat Robis. Robis tahu dari mana? Itu Pak ada di layar Pak. Betul. Berarti yang lainnya nggak baca ya. Berarti kalian kurang literasi. Berarti Robis bagus, kamu pintar baca ya. Ya, di situ adanya media transaksi. Nah, kita mulai dari komunikasi dulu nih. Komunikasi berarti kita bisa komunikasi seperti ini. Komunikasi ya, ngomong nih komunikasi. Terus media transaksi. Nanti ada yang ngirim ini nih, transfer uang. Ya, jangan transfer dosa ya, transfer uang. Ini saya udah kirim, tolong dicek. Oh ya, makasih ya udah TRF gitu ya. Apaan TRF, Pak? Transfer gitu ya, itu untuk transaksi. Kemudian sebagai sumber informasi. Nah, tahu ya, sumber informasi, mau nyari informasi apa saja ada di internet. Selanjutnya adalah ini yang paling sering sebagai media hiburan. Wah, kita mesti hiburan, Pak. Anak-anakku kita harus liburan biar nggak stres gitu ya. Harus hiburan, tapi yang positif hiburan gitu ya. Oke, kita selanjutkan. Apalagi nih? Masih ada nggak? Oke, jaringan lokal. Oh iya, Pina. Masih ingat tadi apa itu LAN? Jaringan lokal, Pak. Jaringan lokal area network. Sekarang kita akan ngobrolin jaringan lokal. Oke, nyambung dengan yang tadi Pina ya. Bapak Ibu, apa ini? Ada yang Bapak Ibu, mohon maaf. Anak-anakku, silakan. Apa ini? Warung apa? Oke. Warung oke. Gratis wifi. Ada gratis wifi ya. Apalagi nasi pecel tumplang, es teh, kopi, 9 nonton TV di sini. Wah. Coba satu lagi nih. Nah, ini apa nih? Yang ini baca, coba. Wifi tuh belajar anak sekolah. Untuk belajar anak sekolah. Nah, ini terjadi. Pak, ini serius Pak terjadi. Iya, ini serius. Ini udah diliput oleh liputan6.com. Ini ada di Warkopnya Rizky, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nah, ini hari Rabu tanggal 29 ya. Bulan 7 2020 ini dilakukan untuk mempermudah akses internet agar proses pembelajaran dapat berjalan selama belajar online saat pandemi. Beneran. Sok, Bapak punya ini di rumah hotspot, bikin warung Pak, anak-anak sini belajar ininya, bareng ngopi gitu. Nah, itu keren Pak. Anak-anak pinter, Bapak lari kopinya. Ya, anak-anakku lari makanan cemilannya ya, tapi sekarang lagi puasa, nggak boleh ya. Batal ya. Oke. Nah, udah ngerti ya, jaringan lokal itu jaringan contohnya apa? Contohnya adalah wifi yang ada di warkop Pak. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya apa lagi. Nah, jaringan lokal itu kita bisa temukan adanya di laboratorium, di kantor, hotspot area, ya, bahkan di warung kopi anak-anak. Cari tuh
di warung kopi Pak ada wifi nggak Pak? Gitu. Kalau ada kalian boleh di situ belajar ya. Jangan mabar ya, jangan mabar. Oke, ada beberapa perangkat keras yang biasanya diperlukan untuk membuat jaringan ini atau jaringan lokal. Salah satunya aja modem WiFi dari ISP seperti IndiHome ya. Nanti alatnya kalian cari Pak yang kayak gimana alatnya. Pokoknya alatnya yang ada pemancarnya. Oke, kita lihat ya. Apa sih Pak WiFi dari ISP? Oke, Bapak belum nempel nih. Nah. Oke, kita cari dulu. Bisa kalian penasaran mau nyari apa tuh? Mau nyari WiFi ya. Cari aja modem WiFi. Nah, muncul nggak di pencarian? Kelihatan nggak? Kelihatan ya, modem WiFi. Nah, suka ada yang gini, ya. Gak apa-apa, klik aja I'm not robot. Jadi kalian kalau nanti lagi browsing, muncul gini jangan kaget. Baca saja, a fire hydrant. Nah, yang ini ya. Bapak tahu, artinya tahu. Itu ya, makanya Bapak ngeklik yang ini. Nah, artinya apa Pak? Pemadam kebakaran. Oke. Betul ya? Betul. Oke, kita lihat nih, modem WiFi. Yang gimana modem WiFi? Nah, saya lihat yang ada pemancarnya. Kalau kalian menemukan seperti ini di warung atau di kantor, oh berarti ada WiFi di sana. Tanya apa, boleh nggak ikut gabung ke WiFi-nya, mau belajar gitu ya. Ada lagi nih di desa pasti ada. Ya, jadi kalian kalau mau belajar ujian, bilang aja ke orang desa, Pak saya mau belajar, harus pakai internet, boleh minta ininya, passwordnya. Gitu. Boleh, Bapak sangat menganjurkan. Pasti desa ngasih. Si desa ngasih. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan, waktunya masih ada enggak ya? Tadi kita masuk jam, Bapak cek dulu nih. Takutnya kelewatan, nanti kalian protes deh sama Bapak ya. 14.18, berarti harus selesai 15:08. Aduh, udah pas nih 50 menit ya. Aduh, udah habis waktunya. Nanti untuk LKPD dikerjakan saja ya di rumah ya. Karena waktunya sudah habis nih. LKPD satu lagi nggak enak sebetulnya ya, tapi selain LKPD kalian juga harus mengerjakan tugas. Nah, ini ada tugasnya, nanti Bapak share di grup WA ya. Ini kalian hanya jawab 5 pertanyaan saja. Nanti di sini untuk mengirimkan tugas bisa mengakses link yang ini ya. Kita cek dulu nih biar kalian nggak bingung, Pak yang mana ngirimnya gitu ya. Oke, di sini ya Bapak tempel ya. Nah, untuk tugas ini bukan LKPD ya, ini tugas ya. Tugas. Nanti kalian isi nama lengkapnya, misalkan Robis gitu ya. Ini misalnya aja Robis ya, berikutnya. Nah, di sini tugasnya. Oke. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Jelaskan menurut kalian apa yang dimaksud dengan internet, sejarah internet, manfaat, apalagi jaringan lokal, LAN dan WAN. Nah, tadi kan udah dibahas tuh sedikit. Ada, inget ya. Kalau nggak inget Pak, saya lupa Pak, nggak inget. Kalian cari di sini. Ini namanya Google Class. Di sini ada bahan ajar. Ini bahan ajar. Bapak udah siapkan semuanya, tenang saja. Bahan ajar. Nah, ini bahan ajarnya nih. Nah, ini lebih lengkap daripada yang Bapak sampaikan. Ya, kalian bisa cari untuk melengkapi dari pengetahuan kalian. Nah, coba kita cari ya. Nyari tentang LAN. Oh, ya. Atau LAN dan WAN gitu ya. Nah, ini ada. Ada di sini jawabannya. Nah, pokoknya baca saja ya. Ya, karena waktunya sudah habis, nanti Bapak kita sambung lagi menggunakan chat di grup WA saja, dan nanti Bapak cek tugas kalian di apa ini di Google Class. Untuk sekarang untuk
kesimpulan ya, sebelum kita tutup. Kesimpulannya apa aja Pak? Kesimpulannya sini pertama, internet atau internet working merupakan sebuah jaringan komputer yang tersambung ke seluruh dunia, gitu ya. Yang kedua, ARPA sama ARPANET. Nah, itu ingat-ingat ya. Yang ketiga, munculnya media komunikasi merupakan salah satu dari fungsi pokok internet ya. Ada sumber informasi dan media hiburan, itu yang paling suka ya, media hiburannya. Dan apa lagi? Nih, Bapak belum sampai ini, bukan manfaat LAN dan WAN. Salah satunya adalah saling berbagi data atau bisa printer maupun bareng-bareng ya. Itu untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini. Nah, baiklah, kalau begitu karena waktunya sudah habis, sebelum kita berpisah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang mau mimpin doa, siapa? Enggak? Boleh saya Pak? Robis, ya Robis, pimpin doa sebelum pulang ya. Ya, terima kasih Pak atas materinya. Mudah-mudahan manfaat buat kami. Sebelum pulang, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anakku ya, kasih.